warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fatma, NIM 190210204 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum atau uji coba terkait dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Praktikum ini mempunyai tujuan yaitu satu, untuk mengetahui cara pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif pada biji kacang hijau. Yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Percobaan pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pupuk kandang atau tanah, air, plastik, tali rafia, pisau, serta batang tumbuhan yang berkambium, di mana batang tumbuhan itu tidak terlalu muda atau tua. Langkah untuk percobaan pertama yaitu yang pertama, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua adalah memilih batang pada tumbuhan yang tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Kemudian memberikan sayatan atau mengkuliti batang tumbuhan kurang lebih sepanjang 10 cm. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkuliti batang tumbuhan hingga kambium tidak tersisa. Setelah membersihkan kambium hingga kering, kita letakkan tanah dan pupuk yang sudah dicampur dengan air pada sayatan. Setelah meletakkan pupuk kandang yang dicampur dengan tanah dan air pada sayatan, kita mengikat ujung plastik dengan tali rafia. Kita ikat ujung plastik dengan kuat. Setelah itu, kita berikan lagi tanah di antara plastik serta batang. Setelah itu kita tutup plastik dan kita ikat ujung plastik dengan kuat. Kemudian setelah terikat rapi seperti ini, untuk menjaga media tetap lembab, kita lubangi plastik.
Setelah kita lubangi, kita siram air secukupnya. Baik, setelah proses pencangkokan selesai, kita amati dan kita dokumentasikan pencangkokan 1 minggu sekali selama 6 minggu. Percobaan kedua, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, kemudian 6 gelas plastik, kemudian serbuk deterjen, 3 jenis air yang berbeda, yaitu air teh, air biasa, dan air deterjen. Kemudian kapas secukupnya, gelas ukur, 1 botol plastik, air biasa secukupnya, 1 sendok makan, 1 buah gunting, serta kertas label. Untuk langkah pertama yaitu siapkan biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kemudian siapkan 3 jenis air yang berbeda, yaitu air teh, air biasa, dan air deterjen. Untuk air deterjen, siapkan 100 ml air biasa, kemudian campur dengan 1 gram deterjen atau setara dengan sepucuk sendok makan. Setelah itu, siapkan gelas dengan label yang berbeda, yaitu 2 gelas air biasa, 2 gelas air teh, serta 2 gelas air deterjen. Kemudian masukkan kapas pada masing-masing gelas plastik. Setelah itu, masukkan masing-masing air pada label yang sesuai. Kemudian sisa air deterjen masukkan pada botol plastik yang berguna ketika kapas dalam air deterjen kering, kita bisa menambahkannya sehingga kelembapan pada kapas akan tetap terjaga. Setelah itu, masukkan 6 biji kacang hijau pada masing-masing gelas plastik. Setelah semua selesai, simpan 3 sediaan air, yaitu air biasa, air teh, dan air deterjen pada tempat terang atau ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian 3 sediaan yang lainnya letakkan pada tempat gelap atau ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lalu amati perkecambahan biji kacang hijau 1 minggu sekali. Setelah itu, amati perkecambahan dan pertumbuhan biji-bijian dari sediaan tersebut. Kemudian, catat kapan biji kacang hijau mulai berkecambah dan amati perubahan dari akar, daun, serta batangnya. Sekian dari praktikum saya.
Bila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.